Alif Lam Mim, Romawi dikalahkan di tanah yang paling rendah. Tapi setelah Romawi kalah, mereka pasti akan menang. Jadi dulu ada negara dua adik kuasa, Romawi sama Persia, sering berperang. Kalau Persia menang, wah seneng orang kafir Mekah itu. Orang Islam sedih. Kenapa? Romawi itu ahlu kitab, sama kayak Islam. Kalau Persia kan nyembah matahari, majusi, musyrik. Maka orang kafir seneng penyembah berhala. Persia menang terus Persia. Romawi kalah. Tiba-tiba Quran bercerita, Nabi Muhammad bawa ayat, Romawi dikalahkan di tanah yang paling rendah, yaitu di Laut Merah. Itu tanah yang rendah, sampai garamnya banyak, maka orang pun gak tenggelam di laut mati. Akhirnya setelah mereka kalah, pasti akan menang. Fi bid'i sinin, dalam hitungan beberapa tahun. Kalau bahasa Arab bid'i itu 3 sampai 9 tahun. Kalau kata-kata bid'i pakai dot, bukan kedal. Kalau pakai dal yang bid'ah nantinya hal yang baru. Bid'i itu artinya 3 sampai 9. Maka Abu Bakar taruhan sama orang kafir. Taruhannya berapa? Abu Bakar mengatakan dalam masa berapa orang kafir masih menang? Abu Bakar 6 tahun. 6 tahun taruhannya pun dikasihkan. Ketika cerita sama sahabat protes. Kenapa 6 tahun? Kenapa enggak 9 tahun? Kan bid'ah kan 3 sampai 9 tahun. Akhirnya disampaikan ke Rasulullah SAW. Rasul mengatakan kenapa enggak 9 tahun Abu Bakar? Akhirnya udah ulang lagi taruhannya. Waktu itu masih boleh taruhan. Akhirnya taruhan lagi, bahkan dibesarkan taruhannya, ditambah lagi, tapi tambah masanya, tambah waktunya 9 tahun. Akhirnya terbukti, ya kan, antara 7 tahun berapa? Ternyata apa? Romawi menang daripada orang-orang Persia. Terbukti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Banyak orang yang masuk Islam asbab dengan kejadian tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd, hadirin sekalian, jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini saya akan menyampaikan tentang hakikat seorang manusia di dalam Al-Qur'an. Di Al-Quran secara khusus juga banyak berbicara tentang masalah hakikat daripada manusia. Tapi sebelum saya bicara tentang itu, insya Allah saya bicara tentang Al-Quran dulu. Apa itu Al-Quran? Jadi layaknya seorang engineer ketika dia mengeluarkan satu produk, apa saja, produk elektronik atau apa saja, maka biasanya itu dia menyertakan buku panduannya. Ada buku panduan, buku perkenalannya, ini namanya semua disebutkan, ya kan, semua disebutkan. Bahkan mungkin yang lebih tebal mungkin menjelaskan kalau ada kerusakannya, bagaimana memperbaikinya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga sama. Ketika Allah menciptakan manusia, maka Allah pun sertakan buku panduannya, yaitu Al-Qur'an. Itulah hudal linnas. Al-Qur'an adalah petunjuk bagi manusia secara umum, bahkan hudalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang bertakwa secara khusus. Jadi secara umum ini Al-Qur'an adalah hudal linnas. Dan Al-Qur'an yang kita terima dari baginda Rasulullah SAW lewat para sahabat itu betul-betul firman Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah. Bukan ucapan malaikat, bukan ucapan Jibril, bukan ucapan jin, bukan ucapan Nabi Muhammad, tapi murni asli ucapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Jadi Quran merupakan mujizatnya baginda Rasulullah SAW yang sampai hari ini masih bisa kita nikmati. Kalau mujizat yang lain sudah hilang, makanan sedikit jadi banyak, keluar jari-jari, keluar air dari jari-jari Rasulullah SAW, atau Rasul membelah bulan menjadi 2 belahan, itu sudah bisa kita nikmati.
Tapi mujizat Al-Quran sampai saat ini masih bisa kita nikmati. Dan namanya mujizat, mujizat itu kadang-kadang sesuai dengan zamannya. Ya ketika zaman Nabi Musa, orang itu yang tersebar adalah ilmu sihir. Ilmu sihir. Makanya mujizatnya Nabi Musa apa? Yaitu tongkat jadi ular, tangannya dimasukkan ke ketiak, maka keluarlah cahaya yang sangat terang benderang. Sama untuk mengungguli, mengalahi kaumnya tersebut. Di zaman Nabi Isa itu yang tersebar adalah ilmu kedokteran. Saat itu yang viral ilmu kedokteran. Orang pintar ngobati. Maka mujizat beliau Nabi Isa apa? Ya bisa menyembuhkan orang sakit, orang buta, orang sopak, orang lepra, hatta orang mati dengan izin Allah bisa sembuh. Ya kan, dengan apa? Dengan usapan Nabiullah Isa. Maka para dokter takjub karena dia paham. Mereka paham ilmu kedokteran, dan yang dibawa oleh Nabi Isa ini bukan kedokteran, tapi murni mujizat daripada Allah Subhanahu wa taala untuk bukti kebenaran kenabiannya. Di zaman Rasulullah SAW, ini orang-orang Arab saat itu jahiliyah senang bersyair, bangga-banggaan dengan qasidah-qasidah, syair-syairnya, bahkan digantung di Ka'bah ada 7 syair yang sangat orang-orang syairnya penyair yang terkenal, bangga. Akhirnya apa? Mujizatnya pun Allah turunkan di Al-Quran. Keindahan bahasanya, susunan katanya, takdim takhirnya, bahkan balagonya, lain sebagainya. Orang kagum, ini bukan bikinan manusia, pasti bikinan Tuhannya manusia. Kalau orang biasa nggak bakal paham, apalagi kita yang bukan orang Arab, nggak ngerti keindahan daripada bahasa Al-Quran. Tapi ya mungkin juga akan terbukti. Mungkin orang akhir zaman senang dengan teknologi, dengan sains lain sebagainya. Akhirnya apa? Ketika mereka membaca kitab Allah, ternyata Al-Quran ini sesuai dengan apa yang mereka dapatkan dalam penemuan mereka. Kenapa? Ya mujizat mungkin. Ini mujizat benar-benar sesuai dengan yang dibutuhkan dengan zamannya. Disebut mujizat kalau ada tantangan. Dia menantang, dan yang ditantangnya tidak berani melawan. Ya kan? Kayak zaman Nabi Musa didatangkan tongkat jadi ular, maka sihir-sihir itu, tukang sihir semua dimakan. Berarti nampak ya kan kebenaran mujizatnya Nabiullah Musa. Zaman Isa pun sama, ya kan, orang bangga dengan kedokteran, maka Nabi Isa buktikan ternyata apa? Ini mujizat, mengalahkan semua tercengang. Jadi mujizat itu harus ada tantangan kepada yang lain, dan mereka yang ditantang tidak bisa untuk melawannya. Nah, Al-Quran ini sudah menantang dari zaman dulu. Sejak baginda Rasulullah SAW, Allah sudah menantang. Allah mengatakan, "Qul," katakanlah hai Muhammad, "la in istama'atil insu wal jinnu ala ayatu bimithli hadzal Qur'an." Kalau seandainya manusia dan jin berkumpul untuk mendatangkan seperti Quran ini, falyatu Fimithli, maka silakan datangkan sesuatu seperti Al-Quran. Walau kana ba'dhum li ba'dhin dhahira. Walaupun sebagian mereka tolong menolong, bantu membantu, tetap kata Allah tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Ini ditantang jin dan manusia bikin satu Al-Quran. Allah turunkan tantangannya menjadi 10. Fa'tu bi asyri suwarin mithli. Datangkan 10 surat saja seperti Al-Quran, gak usah banyak-banyak. Kalau surat Quran 114 surat, 10 surat saja, nggak ada bisa jawab, nggak ada bisa yang bikin 10 surat. Allah turunkan lagi tantangannya 1 surat. Kata Allah, "Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina," jika kalian masih ragu terhadap apa yang kami turunkan atas hamba kami, fa'tu bi suratin mim mithli, datangkan 1 surat semisal surat Al-Quran. Ya kan? Datangkan, wad'u syuhadakum min dunillah, panggil semua teman-temanmu, kawan-kawanmu selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, fa illam taf'alu wa lan taf'alu, jika kalian tidak bisa dan tidak pernah akan bisa. Sampai sekarang belum ada yang bisa menandingi seperti kitab Allah Al-Quran, ya kan? Dibaca ribuan kali nggak pernah bosan, bahkan isinya pun banyak kan, terbukti semua benar, semua isi Al-Quran benar. Kita jangan ragu, ya kan? Dan jangan ragu dengan isi Al-Quran, walaupun kenyataannya mungkin tidak sesuai kenyataan. Mungkin kita baca ayat yang mahaqullahu riba wa yurbis shadaqat,
Allah menghapus riba, menyuburkan sedekah. Allah menghapus riba. Kenyataannya orang bermain riba kelihatannya sukses, punya segalanya. Nampaknya kita harus membenarkan tetap firman Allah yang benar. Jangan benarkan kenyataan. Walaupun kenyataannya mungkin menyenangkan, awal-awal saja. Suatu saat yakin, ya kan, yakin dan yakin benarlah firman Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW pernah ada orang datang ngadu sakit perutnya, wahai Rasulullah, saya sakit perut. Maka Rasul pesan ke sahabatnya itu, isqihi asalan, kasih saudara kamu itu minum madu. Dikasih minum madu malah mencret. Datang lagi, ya Rasulullah, ini gak ada perubahan, katanya kasih madu sehat, ternyata malah tambah sakit. Isqihi asalan, kasih dia minum madu. Datang lagi, wahai Rasul, bukannya tambah sembuh malah tambah parah, tambah murus-murus, tambah mencret-mencret. Kata Rasul, isqihi asalan, kasih dia minum madu. 3 kali datang, ya Rasulullah, tambah parah penyakitnya, bukan malah tambah sembuh. Maka Rasulullah SAW mengatakan, shadaqallah wa kadzaba batnuk, maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan perut saudaramu saja yang dusta, perutmu yang bohong. Itu Rasulullah nggak pernah menyalahkan Quran, tidak pernah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah pasti benar. Perut temanmu saja yang salah, yang bohong. Kenapa? Allah mengatakan yakhruju min butuniha syarabum mukhtalifun alwanuh fihi syifaa'un linnas. Keluar dari perut lebah itu satu minuman yang macam-macam warnanya, di dalamnya ada obat bagi manusia. Kalau Allah katakan obat, ya pasti obat, kesembuhan buat umat. Nggak mungkin dusta, nggak mungkin bohong Allah. Ini keyakinannya baginda Rasulullah SAW. Jadi keyakinan kita harus seperti itu terhadap Al-Quran. Kalau nggak sama dengan kenyataan, ya dustakan yang lainnya. Jangan dustakan Al-Quran. Sahabat pun sama, seperti ini keyakinannya. Pernah di zaman Abu Bakar itu, zaman Rasulullah, ketika turun surat Ar-Rum, Alif Lam Mim, Ghulibatur Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Alif Lam Mim, Romawi dikalahkan di tanah yang paling rendah. Tapi setelah Romawi kalah, mereka pasti akan menang. Jadi dulu ada negara 2 adik kuasa, Romawi sama Persia, sering berperang. Kalau Persia menang, wah senang orang kafir Mekah itu. Orang Islam sedih. Kenapa? Romawi itu ahlu kitab, sama kayak Islam. Kalau Persia kan nyembah matahari, Majusi, musyrik. Maka orang kafir senang penyembah berhala. Persia menang terus Persia. Romawi kalah. Tiba-tiba Quran bercerita, Nabi Muhammad bawa ayat, Romawi dikalahkan di tanah yang paling rendah, yaitu di Laut Merah. Itu tanah yang paling rendah, sampai garamnya banyak, maka orang pun nggak tenggelam di laut mati. Akhirnya setelah mereka kalah, pasti akan menang. Fi bid'i sinin, dalam hitungan beberapa tahun. Kalau bahasa Arab bid'i itu 3 sampai 9 tahun. Kalau kata-kata bid'i pakai dot, bukan kedal. Kalau pakai dal yang bid'ah nantinya hal yang baru. Bid'i itu artinya 3 sampai 9. Maka Abu Bakar taruhan sama orang kafir. Taruhannya berapa? Abu Bakar mengatakan dalam masa berapa orang kafir pasti menang? Abu Bakar 6 tahun. 6 tahun taruhannya pun dikasihkan. Ketika cerita sama sahabat protes. Kenapa 6 tahun? Kenapa enggak 9 tahun? Kan bid'ah kan 3 sampai 9 tahun. Akhirnya disampaikan ke Rasulullah SAW. Rasul mengatakan, kenapa enggak 9 tahun Abu Bakar? Akhirnya udah ulang lagi taruhannya. Waktu itu masih boleh taruhan. Akhirnya taruhan lagi, bahkan dibesarkan taruhannya, ditambah lagi, tapi tambah masanya, tambah waktunya 9 tahun. Akhirnya terbukti, ya kan, antara 7 tahun berapa? Ternyata apa? Romawi menang daripada orang-orang Persia. Terbukti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Banyak orang yang masuk Islam asbab dengan kejadian tersebut. Kita harus yakin dengan kebenaran Al-Quran. Al-Quran tidak mungkin salah, dan tidak mungkin dia beda dengan kenyataan. Kayak madu pakai obat, ternyata dia enggak. Ya kalau misalkan enggak sembuh, berarti madunya enggak asli. Madunya enggak asli, pasti palsunya. Kalau madu yang benar, insya Allah obat kesembuhan sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sahabat demikian. Sahabat itu demikian. Dan Quran itu Masya Allah, bahasanya tuh kadang-kadang
banyak ramalan-ramalan dan memang terbukti. Mungkin orang Arab dulu kalau para sahabat baca ayat Quran, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zinah wa yakhluqu ma la ta'lamun. Kuda, bigol, keledai itu fungsinya kalian naiki sebagai kendaraan dan perhiasan. Wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan dia Allah akan menciptakan sesuatu yang tidak kalian tahu. Mungkin sahabat bingung, apa gitu ya? Sesuatu yang tidak kalian tahu yang akan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka keburu meninggal, nggak tahu. Ternyata terbukti hari ini ada mobil, ada motor, ada pesawat, ada macam-macam kendaraan. Macam-macam, nggak hanya kuda, nggak hanya keledai, nggak hanya bigol. Zaman dulu keledai aja, kuda saja sama bigol. Sekarang terbukti. Itu karena apa indahnya pengungkapan Al-Quran. Kayak Allah berfirman, was-sama idzatir raja, demi langit yang punya hujan. Hujan bahasa Arab disebut dengan ar-raj'i, rujuk. Rujuk itu kembali. Orang kalau tolak cerai rujuk, ya kembali, rujuk itu. Nah, hujan di Quran disebut dengan rujuk kembali. Kenapa? Karena memang aslinya dari bawah. Aslinya dari bawah. Ya kan, laut menguapnya ke atas, kumpul jadi awan, akhirnya apa? Bawa angin, akhirnya turunnya jadi hujan. Ya kan, dari bawah turun lagi ke bawah. Makanya Allah katakan was-sama idzatir raja. Was-sama idzatir raja. Itulah bahasanya Al-Qur'an. Banyak hal-hal mungkin orang sekarang bangga dengan sains, tapi kalau dia baca Quran akan ketemu. Kayak Allah mengatakan wa min kulli syai'in khalaqna zaujain. Segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Memang terbukti, enggak hanya laki perempuan, siang malam, ya kan, panas dingin, tidak. Kadang dalam listrik setrum saja itu ada min dan plus, berpasangan juga. Kalau nggak berpasangan nggak bakal nyala. Jadi semuanya yang kan terbukti firman Allah Subhanahu wa taala. Banyak kok arsalna riyaha lawaqih, kami kirimkan angin untuk perkawinan. Bukan perkawinannya orang, perkawinannya bunga-bunga. Ya kan, akhirnya bisa jadi. Itulah firman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cari di Quran banyak. Sampai sekarang yang tren apa tuh ya, ilmu forensik, sidik jari. Orang kalau mau masuk kantor harus fingerprint. Karena punya keyakinan katanya tiap orang itu sidik jarinya beda-beda. 8 miliar orang di dunia itu beda-beda. Nggak ada yang sama. Tidak ada yang sama. Padahal kalau kita sering baca Quran ketemu justru al-qiyamah itu. Ya kan? Ayah sabul insanu allan najma idhamah. Apakah manusia mengira kami tidak mampu Allah ini mengumpulkan tulang-tulangnya? Bala. Bahkan kami mampu an-nusawwiya banana, menyempurnakan lagi jari-jarinya. Jangan mengumpulkan tulang. Jangan mengumpulkan tulang, menyempurnakan jari-jari setiap orang sesuai dengan awalnya. Bisa. Ternyata memang tadi tiap jari-jari orang itu sidik jarinya berbeda. Akhirnya dipakai ilmu ini di kedokteran, di kepolisian, di mana dipakai, ya kan? Kadang-kadang itulah kadang-kadang keajaiban daripada Al-Quran. Memang kita nggak kalaupun Quran nggak sesuai dengan ilmu pengetahuan, kita bela Al-Quran. Al-Quran lebih benar. Pasti Al-Quran lebih benar firman Allah Subhanahu wa taala. Dan kenyataannya seperti itu, ya kan? Seperti itu. Kayak ada ilmuwan menemukan bahwasanya apa? Kulit yang sensitif itu bagian luarnya. Itu yang sensitif, yang rasa sakitnya itu. Kalau kena apa saja gitu kan, kegores, karena silet, bagian luar yang sakit. Cuma kalau sakit sudah terlupas, kalau bagian dalam itu sensitifnya kurang. Jadi bagian luar yang paling sensitif. Makanya di akhirat nanti kalau Allah azab manusia dibakar sampai hangus, kalau sudah hangus maka Allah ganti lagi dengan kulit yang baru. Tujuannya apa? Supaya merasakan azab. Karena yang terasa azab itu ya dengan kulit luar itu. Makanya Allah mengatakan kullama nadidat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Setiap kali matang kulit-kulit mereka, ya kan, kami ganti dengan kulit yang baru. Tujuannya apa? Liyazuqul azab, supaya mereka merasakan azab. Ini kalau kita lihat di Quran itu banyak hal-hal yang seperti ini. Banyak. Ada kalimatnya pun beda. Huwallazi ja'ala syamsa diya'a wal qamara nura. Allah yang telah menciptakan matahari bercahaya dan bulan pun bercahaya. Bedanya kalau asyams dia cahayanya, kalau bulan nur. Kenapa beda? Kenapa nggak sama? Nur atau dia? Ternyata memang kalau matahari itu cahayanya milik sendiri asli.
Kalau bulan itu pantulan cahaya matahari. Maka di Quran dibedakan, bahasanya pun dibedakan. Insya Allah kalau orang yang misalkan akhir zaman senang dengan sains, ketika dia baca kitab Allah juga, karena namanya mujizat, sesuai dengan zamannya. Sesuai dengan zamannya. Orang bangga dengan sains, dengan teknologi, maka firman Allah bisa, ya kan, terbukti dengan kebenaran hal tersebut. Allah mengatakan, "Wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang Allah ingin dia kasih hidayah, maka Allah lapangkan dadanya untuk menerima Islam. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqa. Tapi siapa yang Allah ingin sesatkan dia, Allah jadikan dadanya sempit. Allah jadikan dadanya sempit, yaj'al lahu sadrahu dayiqa ka'annama yas'adu fis sama. Seperti orang yang naik ke langit. Kata Allah, kalau orang naik ke langit itu sesek dadanya. Kenapa? Kurang oksigen, susah bernafas, tidak tenang. Itulah dari sisi mujizatnya Al-Quran. Mujizat Al-Quran bukan dari sisi itu aja, sisi lainnya pun banyak, ramalannya, kejadian-kejadian terjadi, ramalan Al-Quran, belum lagi bahasanya, keindahan balagonya, lain sebagainya. Insya Allah ini Quran itu betul-betul lautan. Orang menyelami, maka insya Allah dia akan mendapatkan apa yang dia tuju. Maka semua ilmu, ya kan, semua ilmu, hatta ilmu nahwunya dari Al-Quran, ilmu nahwu dari Al-Quran, ilmu fikih semua daripada Al-Quran. Ini kehebatan Al-Quran. Tapi sayang, umat akhir zaman, apalagi akhir zaman ini, banyak pada meninggalkan Al-Quran. Banyak meninggalkan Al-Quran. Sampai-sampai Rasulnya saja mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul mengatakan, wa qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Rasul mengatakan, wahai Allah, bahwasanya kaumku menjadikan Quran ini mahjura, sesuatu yang ditinggalkan. Kadang-kadang nggak mau dikaji, dipelajari, dibaca, dihafal, diamalkan, nggak mau lagi. Udah nggak butuh, apalagi zamannya zaman HP, udah malas baca Al-Quran, jauh daripada Al-Quran. Ya kan, Rasul saja mengadu kepada Allah SWT tentang kaumnya yang sudah meninggalkan Al-Quran. Paling Al-Quran adalah sumber kebahagiaan buat umat. Dan kata para ulama, di antara bentuk meninggalkan Quran itu, yang pertama di antaranya tidak membacanya. Nggak baca Quran itu termasuk meninggalkan Quran. Jadi hak Quran itu kata para ulama ya minimal Ramadan udah pasti hatam sekali gitu kan. Di luar Ramadan dia minimal setengah tahun harus hatam. Setengah tahun harus hatam Quran. Jadi setahun dua kali, ya kan, setahun 2 kali minimal gitu kan. Paling sedikitnya baca Quran. Jangan remehkan baca Quran. Kadang apa baca Quran sia-sia, kata siapa? Setiap hurufnya Rasul menjanjikan 1 hasanah. 1 huruf 1 hasanah. 1 hasanah sama dengan 10 kebaikan. Alif lam mim itu bukan 1 huruf, tapi 3 huruf yang terpisah, alif, lam, dan mim. Maka pahalanya apa? 3 hasanah sama dengan 30 kebaikan. Kalau bismillahirrahmanirrahim berapa? 19 huruf, 190 kebaikan. Kalau Al-Baqarah 280 lebih ayatnya, ya kan? Berapa juta kebaikan, coba bayangkan. 1 Quran, berapa hurufnya, Masya Allah. Ini jutaan miliaran kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasul menjanjikan orang yang mahir baca Quran itu ma'as safaratil kiramil bararah, bersama malaikat pencatat yang mulia derajatnya itu. Dan orang yang baca Quran terbata-bata, maka dia dapat pahala 2, ya kan, pahalanya 2. Bukan berarti ngalahkan yang ahli Quran. Pahala 2 maksudnya 1 buat pahala bacaannya, 1 pahala untuk usahanya ingin bisa baca Al-Quran. Ini penting baca, jangan remehkan, karena termasuk ibadah yang afdol di antara umat ini membaca Al-Quran. Para sahabat rutin seminggu hatam. Kalau 3 hari hatam, khilaf para ulama. Emang ada yang hadis mengatakan la yafqahul Quran man qara'ahu aqallu min salas. Tidak paham Quran orang yang bacanya kurang dari 3 hari. Kayak Ibnu Hazm mengharamkan, enggak boleh lebih kurang dari 3 hari. 3 hari sudah ya paling minimal sekali. Sehari hatam ya nggak bisa. Ibnu Hazm, karena mazhab zahir ini dia zahir hadisnya saja. Tapi jumhur ulama boleh-boleh saja sehari hatam, sehari 2 kali hatam, mau 3 kali hatam boleh.
boleh-boleh saja. Kenapa? Karena kalau untuk memahami betul harus 3 hari. Tapi kalau untuk cari pahala, cari kebaikan, boleh-boleh saja. Orang Ramadan sehari 2 kali khatam Imam Syafi'i, boleh-boleh saja. Kenapa? Kita bukan cari pemahaman, carinya cari pahala. Setiap huruf 10 kebaikan, gak ada masalah gitu kan. Kalau hanya membaca, memang kalau memahami harus santai. Ya harus minimal seminggu bagus, ya kan? Mulai Jumat, Kamis khatam gitu kan. Jadi rutin, itu amalan kebanyakan para sahabat. Seminggu khatam. Cuman jangan cukup dengan baca saja. Kadang orang baca sudah cukup, tapi nggak ngerti isinya. Akhirnya ya sayang, ya kan? Takutnya baca-baca Quran karena nggak ngerti isinya, malah Quran melaknatnya. Banyak. Kata Rasul banyak yang banyak membaca Quran, tapi Al-Quran malah melaknatnya. Kenapa? Ya mungkin dia baca ala la'natullahi 'alal kadhibin. Ketahuilah laknat Allah itu atas para pembohong, pendusta. Hidupnya hari-hari kerjanya bohong. Kerjanya hanya dusta, ya kan? Dia baca Quran tapi malah ngamalin. Ya bilang Qurannya laknat Allah bukan pendusta, malah dia dusta terus. Jangan apa? Baca Quran malah dapat laknatnya Al-Quran. Allah mengatakan dia baca ayat ala la'natullahi 'alal zalimin. Laknat Allah ke atas orang-orang yang zalim. Hari-hari diutolin sama tetangganya, sama kawannya, ngambil tanah orang, mukul orang dan sebagainya, nyakiti omongannya. Akhirnya apa? Dia baca Quran, cuman Quran malah melaknatnya. Jadi jangan cukup dengan baca saja, harus dihayati, ditadabburi, dipahami, ya kan? Allah juga mencela, afala yatadabbarunal Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Kenapa tidak mau memahami isi Al-Quran? Dipahami, buka terjemahnya. Buka terjemahnya, terjemah masih kurang puas, ya buka tafsirnya. Tafsir para ulama beli, sekarang sudah mudah. Tafsir banyak dijual kan, Ibnu Katsir sudah diterjemah, yang tafsir banyak tafsir, ya kan, baca tafsir. Ya, insya Allah nanti akan paham, akan bisa tahu, bisa menghayati. Jadi baca bisa menghayati, akhirnya bisa nangis. Rasulullah SAW itu ya kalau baca Quran nangis. Tahajud saja gitu kan, tahajud baca ayat, lewat ayat tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka ghafurur rahim. Maka Rasul nangis. Kenapa? Wahai Allah, jika engkau mengazab mereka, mereka itu hambamu. Kalau engkau ampuni mereka, engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Diulang-ulang. Kenapa? Karena paham. Imam Abu Hanifah kalau baca surat Yasin, baca ayat wamtazul yauma ayyuhal mujrimun, nangis, terisak-isak. Berpisahlah hari ini wahai kalian orang-orang yang pendosa. Nangis beliau. Kenapa? Paham. Ada penghayatan. Kadang kita kan baca Quran nggak tahu artinya. Makanya nggak ada penghayatan sama sekali, hanya baca. Ini kalau hanya baca doang, rasa cukup dengan baca, tetap masih salah juga. Allah mengatakan, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amani. Di antara mereka ada orang-orang buta huruf, tidak tahu Alkitab, hanya amani. Apa itu amani? Hanya baca doang, ya kan? Hanya baca saja, nggak pernah dia dihayati. Jadi bagusnya dibaca, syukur-syukur ya dihafal, ini bagus. Hati ini harus ada hafalan Quran. Kata Rasul, hati yang tidak ada bacaan Quran sama seperti rumah yang kosong. Rumah kalau kosong kan serem, masuk ke demit, ya kan, setan, gentayangan, jin, gondorwo. Hati pun sama. Kalau nggak ada bacaan Quran itu bisa gampang dimasuki oleh setannya. Ya dihafal bagus, punya hafalan. Ya terus dihayati, tadabburi, ya kan, dan diamalkan. Quran itu diamalkan. Jangan hanya dibaca di hadis juga tapi nggak diamalin. Ini kan obat, namanya obat resep, ya harus diminum. Al-Quran pun sama, setelah kita hayati maka diamalkan, insya Allah betul-betul jadi penyembuh, ya kan. Kata Allah Subhanahu wa taala, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepada kalian dari Allah nur, cahaya, Quran, dan kitab yang nyata. Yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulus salam. Allah akan menunjukkan kepada orang yang mengikuti petunjuk Quran ke jalan yang lurus, ke subulus salam, jalan-jalan keselamatan. Wa yahdihim ila siratal mustaqim, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Ini penting, ya kan.
diamalkan Qur'annya, diamalkan bahkan didakwakan. Allah berfirman wajahidhum bi jihadan kabira. Jihadilah mereka orang-orang kafir dengan jihad yang besar dengan Al-Qur'an. Ini ayat makiyah, kata para ulama. Di Mekah itu belum ada peperangan, belum ada pertempuran, belum ada sama sekali. Di Madinah pas perang Badar itu perang yang pertama. Sebelumnya nggak ada. Jadi perang apa? Yang dimaksud ialah perang jihad dengan Al-Qur'an, mendakwahkan Al-Qur'an, sampaikan Qur'an. Makanya para sahabatnya Quran berjalan, gampang dakwahnya. Kalau ke orang tinggal ngomong kunu mislana, jadilah kalian semua seperti kami. Jadilah kalian semua seperti kami. Gampang, nggak usah baca-baca dalil Quran. Cukup apa? Jadilah kalian seperti kami. Karena akhlaknya terbukti, jujur, ya kan, amanah dan sebagainya. Tapi hari ini kadang susah. Kita dakwah ke orang non Muslim, kunu mislana, ya susah. Kenapa? Penjaranya pun banyaknya orang kita gitu kan, yang mabuk, yang berzina, yang membunuh, yang korupsi, semua orang Islam juga gitu kan. Ya mau dakwah seperti itu susah. Ya Rasulullah SAW betul Quran itu wujud, ya kan. Ketika Aisyah ditanya, wahai Aisyah, apa akhlaknya baginda Muhammad SAW? Dia mengatakan karena khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Jadi Quran berjalan, betul-betul diamalkan. Jadi dakwahnya pun mudah, ya kan, mendakwakan Al-Quran tersebut. Jadi intinya Al-Quran ini Masya Allah bukan kitab yang biasa. Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan mukjizat yang harus kita pelajari, ya kan, harus kita pelajari, kita amalkan, bahkan kita dakwahkan juga. Dan insya Allah kalau kita mau menyelami Al-Quran, mau bahas apa saja, insya Allah ketemu, ya kan, banyak gitu kan. Dan insya Allah akan disampaikan hakikat manusia dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran banyak bercerita tentang hakikat siapa itu manusia sesungguhnya, bagaimana sifat-sifatnya dalam Al-Quran. Banyak Allah jelaskan, kan, banyak Allah jelaskan dalam Al-Quran. Hakikat manusia sebagaimana datang dalam ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Allah Subhanahu Wa Taala adalah Zat yang Maha Rahman, yang telah menciptakan manusia, dan Dia yang telah menciptakan ruhnya, bahkan juga menyusun anggota-anggota tubuhnya. Allah mengetahui zahirnya manusia, batinnya manusia, kan? Maka Allah mengetahui harta yang disimpan dalam hati-hati mereka. Jadi apa yang di hati mereka pun Allah tahu. Nah, kalau kita baca Al-Quran, kita pun pasti akan menemukan sebagian ayat-ayat Allah itu yang berbicara tentang hakikat manusia. Dan kita akan tahu bagaimana Allah menjelaskan sifat manusia tersebut, dan bagaimana Allah pun menunjukkan kita untuk bertaamul dengan hal tersebut. Jadi hakikat manusia yang pertama yang harus kita pahami adalah manusia itu makhluk yang tercipta dari tanah. Ini Quran kan sering kalau orang kalau ke kuburan tuh ambil tanah tiga kepel gitu kan ya. Satu baca minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dari tanah kami ciptakan kalian, dan kepada tanah kami kembalikan kalian, dan darinya kami keluarkan kalian pada kali yang lain. Biasa para ulama mensunahkan di fikih-fikih itu, bagi Syafi'iyah naruh tiga tanah begitu dengan baca tadi minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Jadi sepakat manusia itu dari tanah, ya kan, dari semua unsurnya dari tanah. Allah mengatakan laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Kami telah menciptakan manusia dari sulalah, dari intisari tanah, saripati tanah. Jadi kalau ada orang punya pandangan bahwasanya manusia dicipta bukan dari itu, selainnya berarti salah. Ya kan, udah pasti salahnya. Ya kan, kayak dari Darwin, dari Kral sebagainya, itu udah jelas salahnya. Ya Quran yang benar itu dari tanah, ya kan. Kadang-kadang orang macam-macam aja bikin apa ini was-was dari setan. Jadi jelas Allah menghabarkan yang menciptakan manusia. Allah bilang Dia ciptakan manusia dari tanah, dan Dia penciptanya dengan tanahnya sendiri. Dan tanah itu berbeda-beda. Maka karena tanahnya berbeda-bedalah juga fisik manusia. Ada yang kulit putih, kulit merah, kulitnya kuning, ya kan, macam-macam. Kenapa? Karena tanahnya pun berbeda-beda. Rasulullah SAW mengatakan, Innallaha ta'ala khalaqa Adam min qabdatin qabaduha. Allah itu menciptakan Adam dari segenggam tanah yang Allah genggam.
Jadi langsung Allah yang menciptakan Adam dengan tangannya sendiri. Ini mulianya manusia. Dicipta dengan tangan Allah Subhanahu wa taala dari tanah yang Allah genggam, min jami'il ardi, dari seluruh bumi. Nabi Adam tuh khusus tanahnya di seluruh bumi. Faja'a banu Adam ala qadril ardi, maka datang anak cucu Adam tergantung kadar tanahnya. Ya kan, kalau Adam memang sempurna, seluruh tanah ada unsurnya itu. Mungkin kalau selain anak cucunya Adam, enggak semuanya semua tanah. Ada mungkin ada tanah tadi kan, tanah mungkin yang agak lembut, ya kan, ada yang tanah kasar dan sebagainya gitu. Maka tergantung dengan kadar buminya. Maka apa? Minhumul ahmar wal aswad. Ada yang mungkin berkulit merah. Mana merah tuh? Kadang orang Turki katanya kan, wal aswad. Orang Habasyah kulitnya hitam, wal abyad. Ya Arab tuh putih. Orang Arab tuh kulitnya putih. Wal aswar, ada yang kuning juga. Bani Aswar. Ya kan? Ada India sebutnya kan asfar juga tuh, orang kuning. Wa baina dzalik, dan diantara itu ada macam-macam. Kenapa? Karena dasar warnanya pun tadi, karena tanah beda-beda, dicampur-campur muncullah warna yang macam-macam. Ada wasalu wal hazlu wal khabithu wat thayyib. Ada tanah yang lembut, ada tanah yang kasar, ada tanah yang jelek, ada tanah yang baik. Kadang yang baik dicampur dengan ini, ya ini yang campur dengan ini, akhirnya mungkin ya hasilnya pun beda-beda. Akhirnya orang pun tubuhnya beda-beda, fisiknya pun beda-beda, karena sumber penciptaannya pun tanahnya beda-beda. Tapi yang sempurna itu Nabi Adam, dari seluruh tanah, bahkan Allah ciptakan dengan tangannya, makanya beda, ya kan? Nabi Adam itu ya Masya Allah, makhluk yang manusia yang sempurna. Tapi kenapa kok satu keturunan Nabi Adam tiba ke anak cucunya beda-beda, tingginya beda, warna kulitnya beda-beda, bahasa pun beda-beda. Ya tadi enggak dari satu tanah, tanahnya kadang campur-campurnya beda-beda. Akhirnya apa? Hasilnya pun beda-beda gitu. Wallahu taala alam. Itu hadis riwayat Tirmidzi, ya kan, yang mengatakan manusia diciptakan dari tanah itu. Wallahu taala alam. Itu hakikat yang pertama yang harus kita yakini. Insyaallah Isya ya. Cukup insyaallah. Subhanallah bihamdihi subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.